Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kismanto, NIM 11201449, kelas HKID. Tujuan dari membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Fikih Siasa yang mengusung 3 materi. Yang pertama yaitu Siasa Dauliyah, yang kedua Siasa Dusturiyah, dan yang ketiga Siasa Maliyah. Baik, selanjutnya materi pertama, Siasa Dauliyah. Siasa Dauliyah secara istilah merupakan rangkaian dari 2 kata yang memiliki makna masing-masing. Makna dari kata siasa sendiri yaitu mengatur objek tertentu untuk tujuan. Sedangkan makna dari Dauliyah sendiri yaitu memiliki ragam makna banyak, yang diantaranya yaitu hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Jadi dapat disimpulkan dari siasa Dauliyah ini yaitu ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk hubungan dengan negara lainnya atau antar negara. Kemudian ruang lingkup siasa Dauliyah. Ruang lingkup siasa Dauliyah ini meliputi 1. Perjanjian internasional. Dalam kajian siasa Dauliyah, perjanjian disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Kata ini berasal dari kata ahada yang secara etimologi memiliki arti segala bentuk kesepakatan manusia, dan yang kedua perlakuan terhadap tawanan. Dalam perang Islam memperbolehkan menawan pasukan musuh. Namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang dengan semestinya. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana atau jarimah. Terus yang ketiga yaitu kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Kewajibannya yaitu yang pertama kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Kemudian kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Terus kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di negara atau di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusianya. Kemudian hak atau kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian ruang lingkupnya meliputi aturan selanjutnya yaitu aturan perang. Dalam perang ini Islam atau dunia memiliki tuntutan. Yang pertama dilarang membunuh anak, kemudian dilarang membunuh wanita hamil atau wanita yang sedang tidak ikut berperang, kemudian dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang, dan tidak memotong serta merusak tanaman atau sawah dan ladang. Kemudian tidak membunuh binatang ternak, terus tidak menghancurkan tempat ibadah. Selanjutnya ruang lingkup selanjutnya yaitu ekstradisi. Ekstradisi ini yaitu suatu proses di mana negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya. Yang ketiga yaitu hubungan internasional siasa Dauliyah. Hakikat diplomasi dan kegiatan berkomunikasi di antara diplomat profesional yang mewakili negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional negaranya. Dalam mengimplementasikan diplomasi oleh suatu negara,
negara dapat dilakukan beberapa bentuk. Yang pertama yaitu direct telecommunication atau diplomasi yang menggunakan seperti berkomunikasi. Kemudian bilateral diplomasi ini yaitu diplomasi yang melibatkan dengan negara lain. Kemudian multilateral diplomasi ini yaitu diplomasi yang melibatkan lebih dari 2 negara atau banyak negara. Kemudian Sumitri yaitu diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang biasa diwakili atau dihadiri oleh Perdana Menteri, Presiden, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mediation atau mediasi. Mediation ini yaitu bentuk negosiasi yang dilakukan untuk memperjelas masalah atau konflik yang sedang terjadi. Kemudian kita memasuki materi yang kedua mengenai siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah ini memiliki pengertian yaitu bagian dari ilmu fikih siasah yang mempelajari atau membahas tentang masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ruang lingkup dari siasah dusturiyah ini meliputi beberapa nilai atau poin. Yang pertama yaitu sultah atas syari'iyah. Sultah atas syari'iyah ini merupakan kekuasaan legislatif di mana kekuasaan pemerintah ini membuat dan menetapkan hukum. Kemudian unsur-unsur dalam sultah atas syari'iyah ini itu meliputi beberapa faktor atau beberapa poin. Yang pertama itu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Kemudian masyarakat yang akan melaksanakannya, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Terus yang ketiga, isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu sultah at-tanfiziyah. Sultah at-tanfiziyah ini merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, kemudian bayah, wizarah, dan wali al-ahdi. Tugas sultah at-tanfiziyah ini adalah melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu sultah al-qadaiyah. Sultah al-qadaiyah ini merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana. Tugas dari sultah al-qadaiyah ini atau lembaga yudikatif yaitu untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif atau sultah at-tasyri'iyah.
Kemudian sumber-sumber hukum siasah dusturiyah. Sumber-sumber hukum dari siasah dusturiyah ini yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan adat kebiasaan yang ada di negara atau wilayah yang tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian kita memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai siasah maliyah. Siasah maliyah sendiri ini merupakan politik ilmu keuangan atau ilmu yang mempelajari tentang politik dan keuangan. Sedangkan menurut terminologi, siasah maliyah ini merupakan segala sesuatu yang mengatur aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakan hal tersebut. Kemudian sumber-sumber dari siasah maliyah. Sumber-sumber dari siasah maliyah ini meliputi sumber keuangan negara. Sumber keuangan negara ini merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara. Kemudian konsep keuangan negara. Konsep keuangan negara ini meliputi dari Baitul Mal. Baitul Mal itu lembaga atau pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menangani segala keuangan atau harta umat, baik dari berupa pendapatan maupun pengeluaran. Kemudian jizyah. Jizyah ini merupakan pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala rumah tangga atau keluarga. Kata jizyah ini diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Terus kharaj. Kharaj dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim, dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam juga. Kemudian harta fai. Harta fai ini adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, dan juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Kemudian tujuan dari pengeluaran dan belanja negara. Tujuan pengeluaran dan belanja negara ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama, pengeluaran hendaknya kepada yang berhak untuk menerimanya. Kemudian melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Biasa diistilahkan melindungi dari korupsi. Yang ketiga, yang selanjutnya menyampaikan hak kepada orang lain. Kemudian ekonomis dalam pengeluaran, baik karena materi dari siasah dauliyah, siasah dusturiyah, dan siasah maliyah sudah selesai. Saya Muhammad Kismanto meminta maaf dan mohon pengertiannya kepada video ini apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya Muhammad Kismanto pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.